Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Nama saya Bagas Pratama dan teman-teman saya ada Ilham Maulana dan Jaki Irhamni. Kali ini kami akan menunjukkan kepada teman-teman semua sebuah prototipe gudang sederhana yang kami buat, yang kebetulan terbuat dari cardboard atau kardus. Dalam video ini kami akan membahas beberapa tahapan proses yang terjadi di dalam gudang, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan produk sabun cuci baju, serta bagaimana sistem pengelolaan stok bekerja, khususnya dengan menggunakan metode PIPO atau first in, first out. Jadi, mari kita langsung mulai. Jadi pergudangan itu penting banget di dalam dunia logistik. Singkatnya, pergudangan itu adalah tempat kita menyimpan barang-barang yang nantinya akan diproses, didistribusikan, atau dijual. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita mengelola stok barang di dalam gudang, supaya barangnya nggak rusak atau kadaluarsa, dan tentu aja supaya bisa dikirim sesuai permintaan. Di gudang yang akan kita bahas kali ini akan menggunakan metode PIPO. Jadi barang yang pertama kali masuk bakal jadi yang pertama kali keluar. Kenapa? Karena sabun cuci baju, apalagi yang berbentuk cair, bisa punya masa simpan yang terbatas. Jadi kita perlu memastikan produk yang lebih lama masuknya nggak tertinggal terlalu lama di gudang. Mulai dari penerimaan barang, setelah itu barang disimpan, proses pengepakan, hingga barang itu keluar dari gudang. Jadi intinya dengan sistem manajemen inventaris yang terorganisir dengan baik, kita bisa melacak pergerakan barang di dalam gudang. Mulai dari yang disebutkan sebelumnya hingga semuanya dilakukan secara real time. Penerimaan barang atau barang masuk. Truk pengiriman masuk yang membawa bahan baku sabun atau produk jadi tiba di gudang dan diparkir di area parkir kendaraan. Pengecekan barang, pekerja atau staf gudang melakukan pengecekan barang yang diterima, memverifikasi jumlah dan jenis barang berdasarkan dokumen pengiriman seperti faktur atau surat jalan. Semua barang yang diterima didata dalam sistem manajemen inventaris. Setiap produk yang diterima diberi kode atau nomor seri jika diperlukan. Akan dicatat dalam database mencakup nama produk, jumlah barang, tanggal penerimaan, nomor batch atau kode produksi, serta penyedia atau pemasoknya. Metode pengelolaan stok menggunakan PIPO, first in, first out, mengingat produk sabun cuci baju biasanya memiliki masa simpan atau kualitas yang dapat menurun seiring waktu, khususnya sabun cair. Maka PIPO adalah metode yang lebih tepat. Produk yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar. Ini menjaga agar produk yang lebih lama tidak tersimpan terlalu lama dan tidak kadaluarsa. Misal sabun dalam drum besar yang diterima terlebih dahulu akan diproses dan dikemas terlebih dahulu, sedangkan produk yang datang belakangan akan menunggu giliran untuk diproses. Penyimpanan barang di gudang. Dari lengkap proses, yang pertama ada pengelompokan barang. Jadi, barang yang telah diterima akan dipindahkan ke area penyimpanan sesuai jenis dan ukurannya. Produk dalam bentuk dasar, drum atau kontainer akan ditempatkan di zona penyimpanan barang besar. Sementara produk dalam kemasan kecil seperti botol atau kantong akan disusun di rak atau palet. Yang kedua ada pendataan lokasi penyimpanan. Jadi setelah barang dipindahkan ke lokasi penyimpanan, sistem manajemen inventaris akan memperbarui data lokasi. Di lokasi ini bisa berupa nomor rak atau area tertentu yang memudahkan pengambilan barang. Dari metode pengelolaan stok ada FIFO. FIFO adalah first in, first out. Dalam proses penyimpanan dan pemindahan barang, metode FIFO ini digunakan untuk memastikan bahwa
Barang yang pertama kali datang akan disusun di depan rak atau area penyimpanan, siap untuk diambil lebih dulu. Barang yang datang belakangan akan ditempatkan di belakang. Seperti contohnya, produk sabun cair ini dalam drum besar yang lebih dulu datang akan ditempatkan di bagian depan area penyimpanan, dan kemudian produk yang datang belakangan akan diletakkan di belakang untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan. Detail pengolahan dan pengepakan langkah proses. Yang pertama, pengepakan sabun. Sabun cuci baju dalam bentuk cair atau bubuk akan dipindahkan dari drum besar ke dalam kemasan konsumen, misalnya botol atau kantong. Pekerja di zona pengolahan atau pengepakan menggunakan mesin pengepakan otomatis atau manual untuk mengemas produk sesuai ukuran konsumen. Oke, yang selanjutnya labelisasi dan pengecekan kualitas. Setelah produk dikemas, produk diberi label yang sesuai dan dicek kualitasnya sebelum siap untuk disimpan atau dikirim. Dan yang selanjutnya, pendataan barang. Setiap kemasan baru yang diproduksi dicatat dalam sistem manajemen inventaris, termasuk kode produk, jumlah kemasan, dan tanggal pengepakan. Nah, oke, selanjutnya metode pengelolaan stok. Yang pertama adalah FIFO. FIFO yaitu freeze in, freeze out. Selama proses pengepakan, metode FIFO diterapkan agar produk yang lebih lama berada di depan dan diproses terlebih dahulu. Contohnya, jika ada batch sabun cair yang lebih lama, misalkan batch pertama yang diproduksi, batch tersebut akan lebih dulu dipindahkan ke mesin pengepakan dan dikemas. Kita memasuki proses pengiriman. Barang keluar. Yang pertama, langkah prosesnya yaitu truk pengiriman. Truk atau kendaraan pengiriman datang ke gudang untuk mengambil produk yang sudah siap dikirim. Produk akan dipindahkan dari area penyimpanan, baik dari rak atau tumpukan palet, ke truk. Nah, yang selanjutnya pengecekan dan persiapan barang. Sebelum dipindahkan ke truk, setiap barang yang keluar akan diperiksa kembali sesuai dengan pesanan, jumlah, dan jenis produk. Barang akan didata dalam sistem dan diperiksa apakah sudah sesuai dengan permintaan. Nah, yang selanjutnya pendataan barang keluar. Sistem manajemen inventaris memperbarui data stok dengan mengurangi jumlah barang yang keluar dari gudang. Setiap pengiriman yang dilakukan dicatat, termasuk jumlah barang, tanggal pengiriman, dan tujuan pengiriman. Nah, selanjutnya metode pengelolaan stok. FIFO, freeze in, freeze out. Metode FIFO tetap berlaku saat barang keluar dari gudang. Barang yang lebih dulu masuk dan lebih dulu diproses atau disusun akan menjadi yang pertama kali dikirim. Contoh, sabun cuci baju dalam kemasan konsumen yang sudah lebih dulu diproduksi dan disusun di rak atau palet akan diambil dan dimuat ke truk pengiriman terlebih dahulu. Itu dia tadi tahapan-tahapan dalam pengelolaan gudang sabun cuci baju yang sudah kami buat dalam bentuk prototipe. Mulai dari pengiriman barang, penyimpanan, pengepakan, hingga pengiriman barang. Semua dilakukan dengan sangat terorganisir supaya barang bisa sampai ke konsumen dalam kondisi terbaik dan tepat waktu. Melalui video ini, kami harap kalian bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebuah sistem pergudangan yang efisien bekerja dan betapa pentingnya setiap tahapan dalam menjaga agar barang yang kita kelola tetap aman dan siap dikirim kapan saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.